8.000 tentara Ukraina dilaporkan ditahan oleh kelompok separatis di Donbas. Prajurit Ukraina yang menyerah di pabrik besi dan baja Azovstal terlihat di pusat akomodasi sementara di desa Olenivka. Seorang tokoh separatis di Ukraina Timur mengklaim ada 8.000 tawanan perang Ukraina di bagian wilayah Donetsk dan Luhansk yang berada di bawah kendali pasukan Rusia. Rodion Miroshnik yang memproklamirkan diri sebagai Duta Besar Republik Rakyat Luhansk untuk Rusia mengatakan kepada pembawa acara televisi pro-Kremlin Vladimir Solovyov pada hari Kamis 26 Mei 2022 bahwa ratusan tahanan tiba di wilayah itu setiap hari. Klaimnya tidak dapat diverifikasi secara independen. Ada banyak tahanan di Republik Rakyat Luhansk, kata Miroshnik seperti dilansir The Moscow Times. Tentu saja ada lebih banyak dari mereka di wilayah Republik Rakyat Donetsk, tetapi kami juga memiliki cukup banyak. Jumlah totalnya sekarang sekitar 8.000. Jumlah tersebut kemungkinan termasuk 2.439 tentara Ukraina yang dilaporkan menyerah pekan lalu setelah mencoba mempertahankan pabrik baja Azovstal di kota pelabuhan Mariupol. Prajurit Ukraina yang menyerah di pabrik baja dan baja Azovstal terlihat di pusat akomodasi sementara di desa Olenivka. Pemimpin Donetsk Denis Pushilin telah mengklaim pejuang Azovstal akan menghadapi pengadilan internasional. Sementara itu Kiev mengatakan akan mencari pertukaran tahanan untuk mengembalikan mereka ke Ukraina. Rusia belum memberikan indikasi yang jelas tentang nasib para tentara tersebut. Rusia menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk pada akhir Februari lalu setelah Presiden Vladimir Putin mengakui kemerdekaan mereka menjelang invasi ke Ukraina. Setelah gagal merebut ibu kota Ukraina Kiev maupun kota keduanya, Kharkiv, Rusia berusaha merebut kendali penuh atas Donbas atas nama separatis. Reuters melaporkan. Kawasan industri itu terdiri dari provinsi Luhansk dan Donetsk. Rusia menggerakkan ribuan tentara ke wilayah itu, menyerang dari 3 sisi dalam upaya untuk mengepung pasukan Ukraina yang bertahan di kota kembar Severodonetsk dan Lysychansk. Kejutan, kota-kota itu akan membuat seluruh provinsi Luhansk berada di bawah kendali Rusia. Tujuan utama perang Kremlin, semuanya sekarang difokuskan pada Donbas, kata penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina Vadim Denisenko dalam konferensi pers. Ia mengatakan situasinya sangat tegang ketika 25 kelompok taktis batalion Rusia berusaha mengepung pasukan Ukraina. Satuan Tugas Gabungan Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia telah menembaki lebih dari 40 kota di wilayah itu, menghancurkan atau merusak 47 situs sipil, termasuk 38 rumah dan sebuah sekolah. Akibat penembakan ini, 5 warga sipil tewas dan 12 terluka, katanya di Facebook. Ia menyebut bahwa 10 serangan Rusia telah berhasil dihalau, 4 tank dan 4 drone dihancurkan, dan 62 tentara musuh tewas. Kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 11 gedung tinggi di Severodonetsk dan 8 di Lysychansk telah dihancurkan. Sementara itu, seperti dilansir Al Jazeera, Gubernur Donetsk mengatakan setidaknya 431 warga sipil telah tewas dan 1.168 terluka di wilayah tersebut sejak awal invasi Rusia. Namun ia mengatakan jumlah korban di Mariupol dan kota Volnovaka saat ini tidak diketahui. Angkatan bersenjata Rusia membunuh dan menghancurkan infrastruktur sipil permukiman Donetsk, menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal, kata Pavlo Kyrylenko di Telegram. Pada hari Rabu 25 Mei 2022, seorang penasihat wali kota Mariupol mengatakan bahwa pejabat kota memperkirakan setidaknya 22.000 warga sipil telah tewas dalam 3 bulan invasi Rusia. Rusia mengepung dan merebut Severodonetsk Ukraina, sebut pakai taktik khusus. Pasukan Rusia telah mengintensifkan upaya untuk mengepung dan merebut upaya Severodonetsk Ukraina di Oblast Luhansk. Hal itu diungkapkan Institut Studi Perang atau ISW seperti dilaporkan Al Jazeera. Mereka juga menuturkan Rusia mungkin akan terus melakukannya dalam beberapa hari mendatang. Pasukan Rusia di Luhansk kemungkinan akan bergerak untuk memanfaatkan keuntungan baru-baru ini yang dibuat di busur bisnis Severodonetsk Luhansk Popasna untuk mengepung Severodonetsk, titik kuat terakhir Ukraina di Oblast Luhansk, kata think tank yang berbasis di AS. Menurut ISW, blogger militer Rusia berhipotesis tentang keberhasilan taktik Rusia di daerah tersebut dan menjulukinya sebagai pertempuran Severodonetsk. Puncak amarah Rusia, ratusan ribu pasukan elit dikirim, Ukraina Timur takluk
dalam waktu singkat. Amarah Rusia nampaknya telah memuncak invasi ke Ukraina. Perlawanan yang dilakukan Ukraina untuk mempertahankan wilayahnya sempat membuat Rusia kewalahan. Namun kini Rusia menolak mundur dan malah makin gencar melakukan serangan. Kawasan Ukraina Timur yang terdiri dari kawasan Donetsk, Mariupol, Luhansk, dan Kherson kini takluk di bawah invasi militer Rusia. Tinggal kawasan Kharkiv yang saat ini masih dalam proses invasi yang dilakukan oleh pasukan Rusia. Pada Senin 23 Mei 2022 dikabarkan ratusan ribu tentara Rusia mulai bergerak ke arah selatan. Mereka mengincar untuk mencaplok kawasan Zaporizhzhia, Odessa, dan Transnistria. Tak tanggung-tanggung, Rusia mengerahkan pasukan elit mereka untuk menyerang ke wilayah-wilayah tersebut. Di antara pasukan elit itu terdapat lebih dari 100.000 tentara bayaran dari Suriah dan Libya. Mereka mengerahkan pasukan dalam jumlah besar setiap hari, sebut Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Oleksiy Danilov. Kami memiliki situasi yang sulit, tetapi tentara kami membela negara kami, tambahnya. Sementara itu, kota Mariupol yang menjadi teater perang bagi Rusia kini luluh lantak dan bertekuk lutut. Sejumlah instalasi vital di kawasan itu berhasil dikuasai oleh Rusia, termasuk diantaranya pabrik baja Azovstal yang juga menjadi basis perlindungan bagi tentara Ukraina. TV pemerintah Rusia menunjukkan bendera separatis Donetsk pro Moskow dikibarkan di menara TV yang menjadi bangunan tertinggi di kota itu. Dari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasikan kemenangan dalam pertempuran untuk Mariupol. Dia memerintahkan pasukannya untuk tidak menyerbu pabrik baja Azovstal untuk menghabisi tentara Ukraina, namun cukup menutup kawasan itu dan meminta sekitar 2.000 tentara Ukraina yang bersembunyi di kawasan itu segera menyerah dengan damai. Satuan Tugas Gabungan Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia telah menembaki lebih dari 40 kota di wilayah itu, menghancurkan atau merusak 47 situs sipil, termasuk 38 rumah dan sebuah sekolah. Akibat penembakan ini, 5 warga sipil tewas dan 12 terluka, katanya di Facebook. Ia menyebut bahwa 10 serangan Rusia telah berhasil dihalau, 4 tank dan 4 drone dihancurkan, dan 62 tentara musuh tewas. Kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 11 gedung tinggi di Severodonetsk dan 8 di Lysychansk telah dihancurkan. Sementara itu, seperti dilansir Al Jazeera, Gubernur Donetsk mengatakan setidaknya 431 warga sipil telah tewas dan 1.168 terluka di wilayah tersebut sejak awal invasi Rusia. Namun ia mengatakan jumlah korban di Mariupol dan kota Volnovaka saat ini tidak diketahui. Angkatan bersenjata Rusia membunuh dan menghancurkan infrastruktur sipil permukiman Donetsk, menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal, kata Pavlo Kyrylenko di Telegram. Pada hari Rabu 25 Mei 2022, seorang penasihat wali kota Mariupol mengatakan bahwa pejabat kota memperkirakan setidaknya 22.000 warga sipil telah tewas dalam 3 bulan invasi Rusia. Rusia mengepung dan merebut Severodonetsk Ukraina, sebut pakai taktik khusus. Pasukan Rusia telah mengintensifkan upaya untuk mengepung dan merebut upaya Severodonetsk Ukraina di Oblast Luhansk. Hal itu diungkapkan Institut Studi Perang atau ISW seperti dilaporkan Al Jazeera.